Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia radio Suara Lawang Kuari dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi bersama saya Irma dalam program Suara Publik segmen Suara Pendidikan edisi hari ini Selasa 25 Mei 2021. Oke pendengar semuanya, di segmen Suara Pendidikan kali ini ya kita telah kedatangan ya seorang tamu yang sangat spesial nih. Wow, mungkin bagi anak-anak muda nih mungkin udah sering kali ya lihatnya. Ya oke. Nah kali ini kita kedatangan Bapak Basep SPD ya selaku Kepala Sekolah ya SMKN Negeri 1 Sekadau Hilir. Oke, karena sudah ada narasumber kita sendiri di sini ya yang akan membahas nih persiapan tahun ajaran baru di masa pandemi. Mungkin kita sapa dulu nih pendengar semuanya Pak Basepnya. Oke, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya para pendengar semuanya. Mungkin para alumni ya SMKN 1 Sekadau udah nggak asing lagi nih dengan Bapak ya. Insyaallah pasti kenal semua mereka. Iya betul banget. Apalagi pas kita udah tayangkan poster, teman-teman pada nanya nih, wah kepala sekolah SMKN 1 ya katanya. Hai, udah kayak artis ya. Iya betul banget ya pendengar semuanya. Oke pendengar semuanya, kali ini Pak Basep sendiri akan bercerita ataupun sesuai dengan tema kita hari ini ya, atau memaparkan persiapan tahun ajaran baru di masa pandemi. Mungkin di setiap sekolah sendiri kan berbeda-beda ya Pak ya, mungkin atau ada peserta didik baru yang pengen sekali masuk ke SMKN 1 Sekadau sendiri, pasti mungkin banyak sekali ya. Nah nanti ya pendengar semuanya kita akan mendengarkan nih dari Pak Basep sendiri. Tapi sebelumnya nih pendengar semuanya ya, sebelum mungkin dari pendengar kita atau dari pemirsa sosial media dimanapun Anda berada mungkin mau bertanya, boleh nih di aplikasi kita sendiri ya di Play Store, bisa di-download melalui Play Store HP pendengar semuanya, tinggal ketik aja Radio Lawang Kuari. Selain itu di situ kalau mau bertanya ya silahkan, nanti kita akan bertanya langsung kepada Pak Basep sendiri mumpung masih ada narasumber kita. Bukan cuma itu aja, bukan cuma lewat aplikasi kita aja ya, tapi bisa juga nih para pendengar dan para pemirsa sosial media juga bisa bertanya ya di nomor redaksi kita ataupun nomor WhatsApp ya, grogi nih dekat Pak Basep sendiri ya. WA kita ya di nomor 0821 5125 9797. Oke, sekali lagi saya ulangi nomor WA kita 0821 5125 9797. Oke, tapi sebelumnya nih ya pendengar semuanya ya, sebelum kita mendengarkan ya dari Pak Basepnya sendiri ya, Irma mau kasih dulu nih beberapa kembang lagu dulu ya untuk para pendengar semuanya dimanapun Anda berada. Tapi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Radio Suara Lawang Kuari setelah yang satu ini, cekidot.
Masih di Radio Suara Longkuari dari kawasan Jalan Merdeka Timur kilometer 3 Penanjung Sekadau. Masih bersama saya Irma dalam program Suara Publik segmen Suara Pendidikan. Oke pendengar semuanya, wow pasti udah dari tadi ya menunggu-nunggu nih ya. Oke kita langsung aja nih dengan kepada Pak Basep sendiri tentang penyampaiannya tentang persiapan tahun ajaran baru di masa pandemi. Oke boleh Pak Basep? Baik, terima kasih atas undangan talkshow-nya di Radio Longkuari. Pada kesempatan kali ini saya selaku Kepala Sekolah SMK Negeri Sekadau mendapat kehormatan ya sudah diundang di sini sehingga dapat menyampaikan informasi terkait dengan PPDB tahun ajaran 2021-2022 yang mana pada kesempatan kali ini di masa pandemi ini beberapa hal yang sudah kami persiapkan sebagaimana anjuran dari pemerintah. Alhamdulillah melalui Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, kami SMK Negeri 1 Sekadau, seluruh Dewan Guru beserta staf tata usaha sudah melaksanakan vaksin itu sebagai modal dasar. Sudah melaksanakan vaksin yang kedua kemarin tanggal 19 Mei 2021 dan kita sudah selesai semua. Walaupun memang ada beberapa guru yang memang tidak bisa mengikuti vaksin karena kondisi tertentu, salah satunya adalah hamil, ya, karena sudah ajaran tidak boleh hamil. Kemudian untuk pelaksanaan yang lain, kita persiapkan sesuai dengan anjuran dari Dinas Pendidikan pelaksanaan kegiatan PPDB 2021-2022 dilaksanakan secara daring, secara online dari rumah saja, sehingga ini akan membantu para calon peserta didik baru yang berminat untuk bergabung di SMK Negeri 1 Sekadau dapat melaksanakan ataupun mengikuti pendaftaran melalui link yang sudah dibagikan, yang sudah ada. Kita sudah pasang brosur besar di depan SMK Negeri 1 Sekadau dan kita juga sudah pasang di media untuk bisa mengaksesnya. Adapun untuk jurusan ataupun kalau sekarang itu namanya kompetensi keahlian di SMK Negeri 1 Sekadau ada yang baru. Ya, kami coba buka jurusan baru yaitu teknik pengelasan. Kenapa? Karena ini punya prospek yang baik, apalagi Kabupaten Sekadau memiliki kawasan bengkel, ya, kemudian memiliki pengembangan perumahan, sehingga teknik ini sangat baik. Selain itu juga ada kompetensi keahlian atau jurusan yang sudah lama, yaitu diantaranya yang pertama adalah desain permodelan informasi bangunan atau yang dulu adalah teknik gambar bangunan. Kemudian yang kedua teknik geomatika yang bekerja untuk pengukuran. Kemudian yang ketiga ada teknik kendaraan ringan otomotif yang mempunyai minat yang sangat banyak. Ada juga yang kita sudah kerjasama dengan PT Ahas Motor yaitu teknik sepeda motor atau TPSM. Kemudian ada multimedia yang peminatnya sangat luar biasa sekali untuk di Kabupaten Sekadau. Selain itu juga bagi ibu-ibu atau putra-putri yang memang mengembangkan bakat desain, kita juga mempunyai jurusan yaitu tata busana. Tata busana di SMK Negeri 1 Sekadau kita coba merambah bahwasanya kita sudah membuat produk ya. Nah, jadi ada jurusan ataupun baju praktek anak-anak yang tata busana itu diproduk langsung oleh kakak tingkatnya. Jadi ini mempunyai peluang yang baik untuk kedepannya. Bahkan kedepannya kita lebih kembangkan lagi. Kemudian yang tidak kalah penting lagi satu jurusan yaitu teknik instalasi listrik. Tidak ada rumah yang tidak listrik ya. Ya Mbak Irma pun di sini kita perlu listrik ya. Jadi ada teknik instalasi listrik yang mempunyai kapasitas yang baik untuk dikembangkan di Kabupaten Sekadau. Nah, dari jurusan tersebut
kita mempunyai kuota seluruhnya adalah 350 siswa. Ya. Jadi 360 karena satu kelasnya itu menampung 36 siswa. Dan ada jurusan-jurusan tertentu yang mempunyai 2 kelas, yaitu jurusan ataupun kompetensi keahlian teknik sepeda motor 2 kelas dan multimedia. Karena ini mempunyai minat yang sangat banyak, kita daya tampungnya tambah. Jadi ini daya tampung yang paling banyak sebenarnya, 360 siswa untuk satu angkatan. Kemudian karena mengingat kita daring ya, kemudian kita melihat sisi geografis dan peminat dari peserta didik di SMK Negeri 1 Sukadau sangat banyak sekali. Bukan hanya dari Kota Sukadau yang bayar ya, tapi ada juga dari kabupaten-kabupaten lain, dari kecamatan lain di luar Kabupaten Sukadau. Ada yang dari Sanggau, ada yang dari Landak, bahkan dari Sintang, bahkan ada juga yang dari Sambas. Tidak tahu kenapa, karena mungkin punya daya tarik sendiri ya buat Sukadau ya, apalagi ada laboratoriumnya. Iya, betul. Ya. Seperti itu. Kemudian karena jarak tempuh yang jauh, kadang-kadang kita berpengaruh ke sinyal akses. Nah, belajar dari pengalaman yang sudah, kita memang sistem daring, tidak ada yang manual. Namun dalam tahapannya kita ada pendaftaran. Pendaftaran kita dimulai dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 22 Juni. Yang perlu diingat nih saya. Iya. 15 sampai tanggal 22 Juni itu pendaftarannya. Kemudian ada kelengkapan administrasi, pemeriksaan dari tanggal 23 sampai tanggal 27. Nah, belajar terus. Nah, yang perlu disampaikan juga, ini hal penting belajar dari pengalaman tahun lalu. Karena ini daring dan tidak semua wilayah itu mempunyai akses yang baik, sinyal. Jadi kita berikan layanan khusus. Nah, jadi bagi masyarakat, bagi calon peserta didik yang kesusahan untuk mengakses, untuk mengupload, kita akan fasilitasi di sekolah. Nah, kita sudah siapkan panitia-panitia, operator-operator yang dapat membantu akses. Tapi tetap dengan menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya apa? Begitu masuk kita ke lingkungan sekolah, kita cek suhu dengan menggunakan termometer. Kemudian kita juga siapkan setiap bangunan, setiap ruangan itu sudah ada tempat cuci tangan yang mengalir, kita siapkan sabun juga. Dan kita siapkan masker. Kalau ada yang tidak bawa masker, kita kasih gratis. Ya. Nah ini, kalau bicara gratis di SMK Negeri 1 Sukadau gratis biaya pendidikan ya. Jadi seperti itu Mbak Irma ya. Jadi alhamdulillah karena kita sudah dapat bantuan dari pemerintah, ada namanya BOS dan BPP di SMK Negeri 1 Sukadau gratis. Tapi kalau untuk pakaian gimana? Ya nanti itu pakaian nanti orang tua lah yang siapkan ya. Gitu. Jadi kalau bagi masyarakat siswa-siswi yang sekarang duduk di kelas 9 atau kelas 3 SMP ingin berminat untuk masuk ke SMK Negeri 1 Sukadau, kita berikan ya pelayanan seoptimal mungkin sehingga nantinya masyarakat yang sudah tergabung mengikuti seleksi kemudian bisa diterima dan bisa langsung menjadi peserta didik ajaran 2021-2022. Intinya rangkaian-rangkaian persiapan sudah kita persiapkan untuk menyambut peserta didik tahun pelajaran 2021-2022 seperti itu. Nah, mungkin sementara itu, tapi ada tambahan lagi untuk zonanya, untuk syarat ataupun apa sih yang harus dijadikan syarat masuk gitu kan? Pasti kan orang bertanya ya. Pasti orang bertanya gitu. Salah satu syaratnya kita hanya satu jalur ya, beda dengan SMA. Kita hanya satu jalur yaitu namanya jalur reguler. Jalur reguler untuk SMK. Adapun persyaratannya salah satunya adalah rapot. Kita sekolah dulu SMP pasti ada rapot dong. Iya, kita ya. Rapot dari kelas 1 sampai kelas 3, semester 1 sampai dengan semester 5. Kemudian kakak ya, kartu keluarga untuk melihat alamatnya, orang tuanya seperti itu. Kemudian untuk yang lainnya ada SKL, surat keterangan lulus dari siswa, itu pasti dong. Nah, mungkin nggak ada ya. Harus ada SKL juga. Kemudian untuk jurusan-jurusan tertentu ataupun untuk kepentingan jurusan itu ada namanya
surat keterangan buta warna. Jadi kita juga tidak tes. Pemberkasan itu semua Bapak Ibu calon siswa yang calon peserta didik yang siswa yang anaknya mau sekolah itu harus diupload. Dan nanti ketika ada jeda waktu, ketika sudah diupload akan ada verifikasi, ya, verifikasi data. Ketika ada verifikasi data itu siswa datang sekolah dicocokkan, betul nggak nih namanya si A atau Mbak Irma Suryani gitu kan? Yeah. Oh ternyata harus sesuai gitu kan, tanggal lahirnya apa? Itu ada namanya ada validasi juga. Dan itu sudah terjadwal di link PPDB, bisa diakses semua orang untuk bisa mendapat informasi lebih lengkap di situ. Kemudian untuk hal-hal yang lain, untuk persiapan yang sudah kami siapkan juga, selain dari jaringan, yang terpenting ada jaringan sekarang. Jaringan kita sudah, alhamdulillah di SMK Negeri 1 Sukadau sudah menggunakan seluruh bangunannya sudah terlink menggunakan fiber optik semua, dan itu mempunyai daya udah 130 Mbps, 130 bandwidthnya, sehingga kalau masyarakat ataupun calon siswa yang datang dari jauh susah, itu akan lebih mudah ketika datang ke sekolah, gitu. Tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Oke, mungkin itu sementara waktu. Jika nanti ada yang perlu ditanyakan, sampaikan dulu. Oke, ya jadi kita udah mendengarkan nih para pendengar semuanya persiapan yang berada di SMK Negeri 1 Sukadau sendiri yang telah dibahas dengan Pak Basep sendiri. Wow, nih langsung ada nih yang tanya nih Pak Basep di aplikasi kita nih. Nah, dari Raja ya, katanya sebaiknya belajar tatap muka ditunda aja dulu Pak. COVID masih ada bahaya bagi anak-anak karena mereka belum divaksin. Nah, untuk Bapak ini gimana nih? Ya, oke. Sampai saat ini memang dari Dinas Kesehatan, dari Dinas kita di Naungan Dinas Pendidikan juga belum boleh tatap muka ya. Iya. Belum boleh. Memang kita memang mengikuti anjuran dari pemerintah. Sampai saat ini kami dari SMK Negeri 1 Sukadau itu masih menggunakan daring. Ya, menggunakan daring, belum ada tatap muka. Nah, bahkan kita yang guru-guru saja kita masih memang dari rumah. Kalau kita ada ke sekolah memang harus sekolah. Kalau kita praktek tetap kita harus sekolah kan. Nah, namun ya, intinya kita dari SMK Negeri 1 Sukadau melihat perkembangan yang sangat masif ya untuk yang di Kabupaten Sukadau, kita tetap mengikuti anjuran dari Satgas Covid, baik itu dari provinsi maupun dari kabupaten. Karena gimana pun SMK Negeri 1 Sukadau di bawah naungan Satgas Covid di kabupaten. Jadi tetap kita mengikuti protokol kesehatan dan menggunakan sistem daring untuk pembelajaran seperti itu ya. Nih ada juga nih yang bertanya, ini kan pendaftarannya nanti mungkin belum dimulai ya para pendengar dan para pemirsa sosial media. Itu mulainya dari tanggal berapa Pak? Tanggal 15. Oh iya, tanggal 15 Juni sampai tanggal 20 berapa? 22. Nah ya, tanggal 22 Juni. Jadi masih ada waktu nih para pendengar semuanya. Jadi tadi udah disebutkan juga ya persyaratan apa aja nih ya yang bisa masuk ke SMK Negeri 1 Sukadau sendiri ya. Kalau untuk pendaftarannya sendiri itu secara langsung datang ke sekolah atau online? Nah, ini sebagaimana yang kita sampaikan di juknis juga sudah disampaikan. Kita lebih baik dari rumah ya, bisa menggunakan HP, laptop atau komputer. Karena kita masuk link selagi itu masih ada sinyal, bisa diakses. Nah, jadi kami sangat menginginkan dan menganjurkan para calon peserta didik, orang tua memang mendaftar dari rumah dengan mengakses link yang ada. Nanti saya kirim linknya ya, atau nanti brosurnya juga saya kirim ke sini biar tahu betul gitu kan. Jadi para masyarakat ataupun orang tua dari calon peserta didik bisa melihat langsung apa sih syarat-syaratnya, sehingga nanti tidak salah lagi informasi, ya, tidak salah informasi lagi apa-apa yang harus dipersiapkan seperti itu. Memang lebih baik kita dari rumah. Tetapi, karena mengingat tadi akses kita masih banyak kekurangan sinyal, kita mencoba membantu ya,
Karena gini, karena yang kita pikirkan kasihan kalau anak itu karena apa? Berniat untuk sekolah karena terhalang oleh akses, putus asa, jadi tidak melanjutkan, kan sayang. Banyak siswa yang tidak melanjutkan. Jadi kita beri kesempatan mereka yang susah, kita bantu. Nah tadi secara pendaftarannya sendiri itu kan biasanya bisa lewat online. Tapi seandainya gimana nih dari pelosok-pelosok sana ya, kita tahu lah di Kabupaten Sukadau sendiri ya Pak ya. Nah di pelosok sana mungkin jarang sekali ya orang pakai Android, atau biasanya pun masih pakai HP Nokia biasa kan. Nah mungkin jarang ada yang tahu. Nah mungkin ada yang langsung datang ke sekolah, atau itu gimana? Atau apakah guru-gurunya sudah standby di sekolah atau gimana? Kita ada 8 jurusan atau 8 kompetisi sekalian. Jadi setiap 8 kompetisi sekalian itu sudah kita siapkan operator masing-masing. Jadi kalau misalnya Mbak Irma mau masuk lagi ke sana ke multimedia saja kan. Nanti karena kesusahan tadi, aksesnya susah, kemudian perangkat yang dimiliki oleh orang tua juga tidak support. Nah, jadi kita fasilitasi. Kita berikan loket. Nah, kayak loket lah seperti itu ya, loket bantuan. Kalau kita aplikasikan bantuan kita belum bisa masuk, jadi ada loket bantuan yang kita siapkan untuk mengcover teman-teman orang tua, calon siswa yang tadi disampaikan oleh Mbak Irma, sehingga mereka akan merasa terlayani gitu kan, sehingga apa yang mereka inginkan bisa masuk ke jurusan-jurusan yang kita pilih. Bahkan kita beri kesempatan di situ satu orang memberikan peluang 3 jurusan atau 3 pilihan. Pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Jadi kalau misalnya persaingannya ketat, dari pilihan pertama tidak bisa masuk, akan terlempar ke pilihan kedua, akan pilihan ketiga. Bahkan kalau dia mempunyai kartu sakti, nah ini kartu sakti nih. Kartu sakti itu khusus untuk masyarakat yang mempunyai PKH, ya KIP, itu kan ada tuh ya. Nah, bantuan dari pemerintah itu kartu Indonesia Pintar, KIP, ya, itu bisa juga. Nah, ya. PKH untuk keluarga yang mempunyai perhatian dari pemerintah, kemudian KIP, kemudian PIP itu bisa masuk. Ya, dengan menunjukkan kartu identifikasinya, kan ada kayak kartu ATM gitu, nah, itu dimasukkan, itu otomatis nanti bersaing lagi di antara peserta dalam jurusan itu, seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu ya pendengar semuanya. Oke nih, sebelum saya lanjut lagi nih pendengar semuanya ya, mungkin ada yang masih mau bertanya ya, boleh di aplikasi kita di Play Store HP pendengar semuanya, tinggal download aja Radio Lawang Kuari. Nah kalau sudah mempunyai aplikasi kita tinggal gampang ya, di sampingnya ada chat ya, boleh tanya-tanya tentang persiapan tahun ajaran baru di masa pandemi. Mungkin dari sekian banyak para pendengar dan para pemirsa sosial media pengen nih, oh anak saya pengennya sekolah di SMK N1 Sukadau. Wow, tepat banget nih ya pendengar semuanya. Selain itu bukan cuma di aplikasi kita aja, tapi para pendengar juga bisa chat kita di WA ya, di nomor 0821 51259797. Oke, sekali lagi saya ulangi, 082151279797. Oke, sambil menunggu pertanyaan yang lain nih ya, Irman mau kasih dulu nih beberapa tembang lagu untuk para pendengar dan para pemirsa sosial media dimanapun Anda berada. Tapi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Radio Suara Lawang Kuari.
Radio adalah penyiar nomor satu bangsa. Ayo, dengar radio. Satu suara, berjuta telinga. Saya, Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Radio Suara Larawati. Masih di Radio Suara Larawati dari kawasan Jalan Merdeka Timur, kilometer 3 Penanjung Sekadau. Masih bersama saya Irma dalam program Suara Publik segmen Suara Pendidikan yang masih ditemani oleh Bapak Basep sendiri selaku Kepala Sekolah SMKN 1 Sekadau Hilir. Oke, ini udah banyak sekali nih Pak yang bertanya nih ya. Wow, memang SMKN 1 ini sangat populer banget. Oke, juga ada yang bertanya nih dari Bella ya, dari Rawak. Oh iya, Rawak. Dari Rawak jauh ya. Oke, ini apakah SMKN Sekadau melakukan sistem zonasi saat penerimaan peserta didik baru atau PPDB? Oke, terima kasih kepada Mbak Bella ya, Iya. dari Rawak. Jadi SMK 1 Sekadau itu hanya menggunakan satu jalur, yaitu jalur reguler. Adapun zonasi, yang khusus zonasi itu untuk jalur SMA. Intinya SMK tidak menggunakan jalur zonasi, hanya menggunakan jalur reguler. Namun dalam seleksinya, ada lingkup wilayah radius 3 km yang akan menjadi salah satu penilaian penguat untuk masuk ke SMK Negeri 1 Sekadau. Jika di luar itu, nggak masalah, nggak perlu diisi. Nah, intinya apa? Pemerintah, Dinas Pendidikan mengakomodir masyarakat yang berada di lingkup zona 3 km untuk dekat Sekadau itu memberikan peluang bisa masuk ke SMK Negeri 1 Sekadau. Karena ini adalah salah satu masukan dari warga kita dulu di sini. Pak, kenapa anak saya kok samping SMK tidak masuk? Nah, di-cover lah oleh itu. Nah, salah satu menjadi syarat, bukan jalur ya, ingat, bukan jalur. Syarat bukan syarat utama, tapi menambah nilai untuk bisa ikut seleksi ke SMK Negeri 1 Sekadau. Sekali lagi saya tekankan, SMK Negeri 1 Sekadau tidak memakai zonasi. Jadi seperti itu ya, untuk Bella yang berada di Rawak ya, para pendengar kita. Jadi untuk semuanya, jadi kalau untuk SMK N1 Sekadau sendiri itu tidak memakai namanya zonasi, melainkan hanya untuk SMA saja. Jadi seperti itu ya pendengar semuanya. Dan selanjutnya juga ada nih dari Putri. Wow, Putri ini saya curiga nih Putri ya, dari Sekadau ya. Seberapa efektif proses belajar daring? Karena mengingat tidak semua siswa mempunyai ponsel dan di luar jangkauan jaringan. Nih, seberapa efektif ya? Oke. Kalau kita bicara efektif dan efektifnya, memang paling efektif adalah tatap muka. Ya, betul banget. Karena kita bisa menilai semuanya, ya. Karena kita mengingat kondisi kita juga ya, untuk jaringan internet, kemudian fasilitas yang dimiliki oleh masyarakat kan beda-beda, tingkat perekonomian, tingkat kemampuan. Nah, sehingga kalau dikatakan efektif tidak efektif, belajar daring sangat tidak efektif. Kenapa? Perkembangan peserta didik tidak optimal, sama sekali tidak optimal. Jadi kami selaku Dewan Guru itu banyak kesusahan ketika kita melaksanakan pembelajaran daring. Tapi apapun itu kita berusaha bagaimana kita memfasilitasi yang mereka daring. Bahkan setahun terakhir ini ada orang tua yang datang ke sekolah
beliau itu menyampaikan keluhannya tidak mampu, tidak memiliki HP Android, tidak memiliki Android lah untuk akses belajar. Jadi gimana? Ya kita pasti lihat sih, mereka datang ke sekolah, kita pinjamkan. Nah, sampai seperti itu. Nah, kita pinjamkan HP dan mereka mengakses di sekolah, di kelas sendiri. Ada yang mereka lupa, saya tidak ada, HP saya rusak, datang ke sekolah. Nah, artinya kalau dikatakan efektif tidak efektif, sangat tidak efektif. Nah, kemudian kalau ditanya berhasil tidak berhasilnya, saya katakan tidak 100%. Paling bagus 80% itu sangat bagus. Hal ini kita alami di Kota Sukadau. Kenapa demikian? Nah, karena siswa-siswi SMK Negeri 1 Sukadau tidak hanya dalam lingkup Kabupaten Sukadau Hilir atau Sukadau ya, tapi yang luar tadi. Sehingga untuk monitoringnya itu kalau ditanya efektif tidak efektif, sangat tidak efektif. Dan kalau ngomong masalah efektif atau tidak efektif, mungkin semua sekolah ya, Pak, ya. Karena kendalanya gini loh, biasanya kalau orang daring ya, mungkin ikut daring nih masuk kelas, tapi nggak tahu buka apa. Itu yang biasanya yang membuat terganggu. Lebih enaknya sih pas tatap muka ya, karena lebih enak aja belajarnya seperti itu. Oke, selanjutnya nih tadi Pak Basep sendiri ada berbicara tentang biaya pendidikan itu gratis. Nah, itu maksudnya gratis pas pendaftaran atau gimana nih? Oke. Nah, pasti penasaran dong ya para calon-calon peserta didik nih yang mau masuk SMKN 1 Sekadau. Oke, terima kasih. Memang sejak kita beralih ke provinsi, ya ke dinas provinsi, kita dapat bantuan. Ini berlaku khusus untuk yang SMA atau SMA negeri. Untuk yang swasta saya tidak bicara, karena itu kewenangan dari pihak manajemen sekolah masing-masing ataupun yayasan. Alhamdulillah untuk yang negeri kita gratis, tidak ada lagi pungutan baik itu biaya komite atau apa. Ya. Untuk kegiatan pembelajaran kita khusus untuk SMK negeri. Dari tahun lalu kita tidak pernah mengut lagi ya. Untuk itu sudah di-cover dengan adanya bantuan dari Pemda, bukan bantuan dari provinsi ya, dari gubernur, yaitu terkait dengan PBP, pembiayaan beasiswa pendidikan itu gantinya. Begitu ya. Jadi semua proses itu tidak ada pembiayaan khusus untuk SMK Negeri 1 Sukadau yang mana mengikuti anjuran dari provinsi seperti itu. Kalau punya swasta saya tidak bicara ya. Berarti kayak uang SPP itu nggak ada, terus uang pendaftaran juga tidak ada. Kalau untuk biasanya kalau saya lihat sendiri ya, untuk SMKN 1 Sekadau sendiri itu kan biasanya ada baju. Nah, kalau itu seperti apa Pak? Apakah digratiskan atau enggak? Kalau kita bicara pakaian, gimana pun kita sekolah tidak sekolah kan kita harus pakaian ya. Jadi untuk pakaian ini dari kami tidak menyiapkan ya, tidak menyiapkan. Jadi nanti sistemnya setelah siswa itu datang ke sekolah, kita kumpulkan orang tuanya, kita bermusyawarah melalui komite. Kita kan ada komite juga ya, komite. Nanti komite yang akan menyelesaikan. Kalau misalnya dari orang tua sepakat untuk keseragaman semua dikelola oleh sekolah, nanti komite yang ngurus. Ya, komite yang ngurus. Tapi kalau misalnya Pak, saya masih punya dari saudara dari gini-gini, kita berikan spesifikasinya aja bajunya. Nah itu silakan kalau nggak ada masalah. Intinya kita berikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat untuk bergabung ke SMK Negeri Sukadau. Terkait dengan pakaian, nah itu memang tidak gratis. Tapi apa, orang tua yang menyiapkan seperti itu. Oke, biasanya kalau untuk disiapkannya itu kan untuk baju putih abu-abu sama pramuka. Kalau untuk baju batik sama baju kayak baju praktek sendiri itu maksudnya atau masih digratiskan atau masih ada keluar biaya nih? Sekali lagi jangan sampai salah paham ya. Karena ini rentan nih. Salah duit ya. Jadi intinya gini, yang dikatakan gratis itu untuk biaya-biaya pendidikan. Tapi kalau untuk biaya pakaian itu ditanggung oleh orang tua. Adapun tahun lalu itu kita diminta oleh Dinas Pendidikan Provinsi untuk mendata siswa-siswa yang berada tanda kutip ya, maaf, perlu bantuan lah ya, perlu bantuan kita data, kita usulkan. Dan itu alhamdulillah dari
dinas pendidikan dari gubernur melalui dinas pendidikan memberikan bantuan berupa pakaian putih abu-abu, kemudian putih pramuka dengan ada tas, nah, seperti itu. Dan ini diterima oleh siswa, tapi tidak semuanya siswa loh, yang tidak semua siswa. Kepada siswa-siswa yang memang tanda kutip perlu bantuan itu. Sedangkan untuk baju pramuka, baju selain itu baju batik, jangan identitas sekolah itu kan. Nah, kemudian baju jurusan, baju olahraga juga. Nah, itu tadi seperti yang saya katakan, kalau orang tua memang mempercayakan kepada sekolah melalui komite, ya, melalui komite akan kita koordinir, ya, akan kita koordinir berapa biayanya nantilah dari komite yang menentukan, karena kita memang bekerjasama dengan komite. Komite adalah perpanjangan tangan dari orang tua untuk sekolah. Oke, nah tadi berbicara, mohon maaf ya para pendengar semuanya, mungkin orang yang mungkin bisa dikatakan kurang mampu ya Pak ya. Nah itu cara mengajukannya itu gimana tuh? Nah nanti kita akan data ya, akan data ketika pemberkasan validasi data, kan kita ada sinkronisasi data yang diupload dengan data fakta yang real seperti itu. Nah, nanti kita bisa melihat di situ. Nah, kalau contoh yang paling mudah ketika masyarakat atau orang tua calon peserta didik memiliki kartu CKH, kartu PIP, itu bisa ditunjukkan. Nah, itu otomatis akan terdaftar di situ. Nah, otomatis akan langsung terdaftar. Ataupun nanti ketika belum ada, orang tuanya harus mengusulkan. Karena ini bersifatnya kita membantu masyarakat untuk mendapatkan bantuan. Bantuan itu bukan dari kami, tapi dari pemerintah. Oke, jadi seperti itu ya para pendengar semuanya. Oke, pasti para pendengar mungkin ada yang baru gabung ya ataupun baru lihat kita ya. Di sini kita bersama Pak Basep ya selaku Kepala Sekolah SMKN 1 Sekadau sendiri ya, tentang tema kita hari ini yaitu adalah persiapan tahun ajaran baru di masa pandemi. Oke, Ilma mau tahu dong visi dan misi dari SMK Negeri 1 Sekadau sendiri nih Pak. Oke. Kalau visi kita menciptakan lulusan yang mempunyai menciptakan lulusan yang mempunyai wawasan lingkungan, produktif, kemudian inovatif, kreatif, serta berlandaskan iman dan takwa. Itu visi kita. Nah, kemudian dari visi itu kita jabarkan, kita lakukan pemenuhan untuk kegiatan tersebut. Ketika kita berkatakan berwawasan lingkungan kita seperti apa? Nah, ya. Satu-satunya sekolah yang memiliki konsep Adiwiyata SMK Negeri 1 Sekadau. 2016 SMK Negeri 1 Sekadau sudah mendapat Adiwiyata tingkat provinsi. Satu-satunya di SMK di Kabupaten Sekadau. SMK SMA. Kemudian ketika kita berbicara inovatif kreatif SMK, kita memiliki ruang waktu untuk praktek. Itu bedanya ya, ada prakteknya sesuai dengan kompetensi keahlian. Kita SMK Negeri 1 Sekadau setiap kompetensi keahlian memiliki workshop, bengkel ataupun lab masing-masing. Alhamdulillah kita memiliki semuanya untuk lab tersebut. Tahun demi tahun kita lengkapi keperluannya, kita buat seenak mungkin siswa itu bisa melaksanakan praktek seolah-olah mereka itu kerja sesuai dengan bidangnya. Nah, jadi ketika mereka terjun nantinya mereka tidak lagi canggung ya. Seperti contohnya desain grafis itu ada yang di multimedia, kita sudah punya labnya komputer. Kemudian tata busana, nah, kita sudah punya alat mesin yang high speed. Jadi mereka ketika praktek di luar ataupun mereka buka usaha sendiri itu sudah siap. Nah, gitu. Ataupun yang lainnya bengkel sepeda motor, bahkan bengkel sepeda motor kita sudah bersama ya dengan Honda itu. Nah, sudah bersama sudah MOU langsung ke dengan Honda di Pontianak dan Mendeler Pontianak. Jadi intinya
Visi itu kita terjemahkan, kita lakukan inovasi-inovasi melalui kegiatan pembelajaran sehari-hari. Ditambah lagi dengan kegiatan ekstra-ekstra yang ada. Mungkin ini belum tahu ya ekstranya apa aja ya. Ekstranya banyak sekali di SMK 1 Sukado. Ya, di SMK 1 Sukado salah satunya ekstra yang kita gaungkan atau kita laksanakan adalah pramuka. Pramuka itu pasti wajib sebelumnya. Kemudian ada Big Air. Ada yang kalau misalnya anak itu niat jadi polisi, ada paskibra. Nah, kemudian ada olahraga berupa bola voli, kemudian bola kaki, kemudian yang lainnya ada PMR, ada pecinta alam, tenis meja, ataupun pencaksilat, taekwondo. Nah, itu ada semua. Bahkan yang kita mengarah iman dan takwanya ada rokisnya untuk yang muslim. Kemudian ada rokisnya untuk yang Katolik, dan ada yang untuk yang Protestan juga ada. Jadi semua kita gaul semua, kita jadikan satu. Bahkan yang mengatur lalu lintas PKS, patroli keamanan sekolah juga ada. Nah, jadi banyak. Ada kalau tidak salah sampai 12 ekstra. Oh, jadi boleh nih dipilih-pilih ya bagi para calon peserta didik nih. Wah, pasti udah bingung. Aduh, mau pilih pramuka, OSIS, atau Big Air atau yang mana ya? Wah, udah teriming-iming nih para pendengar semuanya. Wow, dan juga nih para pendengar semuanya udah nggak hampir 1 jam nih. Wah, nggak terasa banget ya ngobrol-ngobrol banyak sama Pak Basep, dan juga banyak sekali ya kita mendapatkan informasi-informasi dari Pak Basep sendiri ya selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sekadau Kilir. Wow, jadi tadi dari staf gurunya ya sudah semua ya menerima vaksin, maupun dari tahap 1 sampai tahap 2 semuanya sudah selesai. Nah, jadi tinggal kembali lagi nih kepada calon peserta didik ya, dan kepada orang tuanya ya. Pasti udah nggak sabar ya menunggu tanggal berapa nih Pak? 15. Nah, 15 sampai tanggal 22 Juni. Nah, masih bulan depan ya. Jadi ingat nih pendengar semuanya. Oke, ya udah hampir 1 jam nih Pak Basep menemani kita semua. Nih, mungkin Pak Basep ada kata-kata yang mau disampaikan kepada para calon peserta didik ataupun para pendengar kita, atau untuk para alumni, atau hanya untuk siswa-siswinya ya. Nih, boleh kok. Oke, siap. Terima kasih ya. Pada kesempatan kali ini terima kasih kepada Radio Lawang Kelari, bagi masyarakat di lingkungan Kabupaten Sukadau yang berkenan ataupun berniat untuk mempercayakan siswa-siswinya sekolah di SMK Negeri 1 Sukadau. Kita membuka sesuai dengan jadwal, yaitu tanggal 15 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021 untuk pendaftaran secara online. Jika merasa kesulitan untuk akses, itu kita fasilitasi di sekolah. Kemudian informasi tersebut, login tersebut, masyarakat, orang tua, calon siswa, ataupun mungkin alumni yang memiliki adiknya atau saudaranya bisa diakses melalui link ppdb.dikbud.kalbarprov.go.id. Saya ulangi lagi, ppdb.dikbud.kalbarprov.go.id. Nah, itu linknya, nanti kita kasihkan juga ada radio ya. Nah, silakan diakses oleh masyarakat. Nah, kemudian untuk para alumni, terima kasih. Jika kalian memang ada waktu luang, silahkan kalian lihat sekolah kita yang sudah mulai berkembang, dan mohon bantuannya juga untuk menyampaikan informasi yang bagus ini kepada saudara masyarakat yang mempunyai usia sekolah dan akan melakukan ke SMK Negeri 1 Sukadau. Yang terpenting satu lagi, pada saat PPDB ini bagi calon siswa, calon peserta didik, orang tua, PPDB kali ini jangan sampai salah pilih karena tidak bisa berubah. Dalam tombol pilihan masuk SMK atau SMA, itu yang terpenting kuncinya. Ketika sekali daftar, milih klik SMK, itu tidak bisa pindah lagi. Atau sebaliknya, ketika klik milih SMA, itu tidak bisa pindah lagi. Nah, jadi intinya
masyarakat calon peserta didik itu hanya mempunyai kesempatan sekali untuk memilih secara online persiapan ataupun pendaftaran PDB. Namun ketika sudah memilih SMK, dalam memilih SMK itu mempunyai 3 pilihan, pilihan 1, pilihan 2, dan 3 itu untuk jurusannya. Terima kasih. Oke, jadi seperti itu. Wow, udah nggak terasa nih ya, udah hampir 1 jam nih ya para pendengar semuanya. Mungkin Pak Basep sendiri mau udah selesai dulu karena sesuai dengan jadwal kita 1 jam ya untuk pemaparan persiapan tahun ajaran baru di masa pandemi. Mungkin lain kali bisa berbincang lagi nih ya sama Pak Basep sendiri. Oke, siap. Oke, pendengar semuanya tetap stay tune di Radio Suara Lawang Tuari karena Irma masih menemani para pendengar semuanya selama 1 jam ke depan. Tetap di Radio Suara Lawang Tuari setelah yang satu ini, check it out.